takkan kekurangan aku. Bisa lebih keras saudaraku, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Sekarang tepuk kiri kanannya, pelan-pelan katakan takkan kekurangan kamu juga. Bapak Ibu Saudara, dunia boleh semakin buruk ya, resesi. Bahkan semua orang-orang pintar di dunia ini kebingungan. Karena musim kering yang berkepanjangan ini mengakibatkan ya, bahan pokok pakan ya, itu menurun drastis. Ya, sehingga negara kita harus membuat namanya lumbung pangan dan lain sebagainya. Ya. Dan terjadi peperangan di sana sini sehingga mengakibatkan juga bahan pokok pangan manusia itu juga terganggu. Ya. Semua orang panik, semua orang khawatir. Enggak hanya beras naik tapi yang lain juga naik. Tapi saya percaya di sisi yang lain berkat Tuhan juga pasti naik bagi kita. Amin. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia tahu waktu masih kanak-kanak ya, kita orang tua kasih uang saku kepada anak kita mungkin 5.000, 2.000 ya. Begitu naik SMA, nggak mungkin kan anak kita SMA disangoni 5.000 ya kan. Wah komplain dia, wah gimana ini mana cukup ya kan. Apalagi nanti kuliah, pasti kita siapkan uang saku yang lebih banyak. Apalagi nanti ketika dia dewasa dan akan menikah. Saya percaya Bapak Ibu, di pikiran kita, saya mau nabung, saya mau sangoni anak saya kalau nanti dia menikah. Betul apa betul Bapak Ibu? Ya kan? Kalau bisa doa kita seperti itu. Nah, firman Allah berkata, kalau kita Bapa di dunia yang jahat tahu memberikan yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Amin. Dia pasti memberikan kita semua yang terbaik. Kalau dunia ini semakin kacau, Dia pasti akan semakin menjaga kita. Segala sesuatu di dunia ini semakin mahal, Dia juga pasti akan lebih memberkati kita. Amin. Pak, katanya semakin diberkati, kok usaha saya tambah sepi? Semakin kesini pekerjaan saya semakin sepi, dagangan saya semakin sepi. Bapak Ibu Saudara percayalah, pekerjaan itu hanya salah satu cara saja Tuhan untuk memberkati kita. Tapi kabar baiknya Dia punya banyak cara untuk memberkati kita, untuk memelihara kita. Amin. Tuhan bisa kirim malaikat untuk memberikan makan kepada Elia waktu dia stres, ketakutan. Tuhan bisa kirim burung gagak juga untuk memberikan makan. Elia juga. Tuhan juga bisa kirim Bapak Ibu Saudara ikan untuk memberikan Petrus uang. 4 koin, 4 keping. Tuhan bisa utus janda Sarfat yang miskin untuk menolong Elia. Dan akhirnya janda ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tuhan bisa pakai air putih jadi anggur untuk menyelamatkan sepasang muda-mudi yang menikah. Dari rasa malu Bapak Ibu Saudara, karena mereka sebagai pemilik pesta, mungkin mereka akan malu Bapak Ibu Saudara. Bayangkan minuman anggur yang ditunggu-tunggu oleh orang habis sebelum pesta berakhir. Rasanya pasti akan memalukan. Tapi Yesus menyelamatkan pasangan ini hanya dengan menggunakan air putih yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini ada harganya ya. Mahal-mahal sekarang ya. Yang kemasan-kemasan waduh ada yang 25.000 ya satu botol. Waduh ini air sekarang mahal sekali. Nah, apalagi Bapak Ibu Saudara yang kita mau pertanyakan. Bahkan ketika di hadapan Yesus ada 5.000 orang baru laki-laki saja. Belum wanita, anak-anak dan lansia. Yesus bisa berikan mereka semua makan dengan kenyang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan sisa berapa bakul Bapak Ibu? 12 bakul. Hari ini saya percaya Tuhan bisa berkati kita dengan caranya yang ajaib. Amin. Kita enggak usah mikir Bapak Ibu Saudara, gimana ini Tuhan? Ya, nanti kalau usaha saya tutup gimana Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah gembala kita. Dia tahu tempat-tempat terbaik untuk memberkati kita. Dia tahu kapan bawa dombanya keluar makan. Dia tahu kapan bawa dombanya pulang beristirahat. Dia tahu tempat-tempat di mana tersedia padang rumput. Dia tahu tempat di mana tersedia air. Untuk domba-dombanya bisa makan dan minum. Amin. Ya. Jangan kita mengambil posisinya Tuhan menjadi bagian kita. Seolah-olah kita ini gembala
atas rumah tangga kita, atas keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Kita berpikir keras, akhirnya apa? Stres. Amin. Ya kan? Kalau sudah stres, imun dalam tubuh kita menurun. Setelah itu yang terjadi apa? Sakit bermunculan. Dan ketika kita sakit, kita apa Bapak Ibu Saudara? Kalau orang sakit jadinya apa? Bergembira, senang, apa stres? Hah? Stres, jadi double stresnya. Yang pertama udah tertekan, imunnya menurun, jatuh sakit, tekan lagi, stres lagi. Dan apa yang terjadi? Kematian. Nah hari ini kita tidak mau seperti itu, sebab kita punya Yesus Juru Selamat kita. Amin. Ya, semua bermula dari itu Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya Mesir seringkali digambarkan dunia di zaman kita. Mesir itu tempat di mana bangsa Israel diperbudak. Dan Mesir Bapak Ibu Saudara tahu artinya, Mesir dalam bahasa aslinya ditulis dengan Mitzrayim. Artinya adalah double stress, tekanan ganda. Itu apa? Tekanan pertama soal ekonomi, tekanan kedua karena sakit penyakit. Selesai sudah. Hari ini jangan mau tertipu oleh iblis. Amin. Ketika keuangan kita tidak baik, ekonomi kita sedang tidak baik, uangnya mulai menipis, bukan berarti berkat Tuhan menipis. Tuhan justru akan memberkati kita lebih. Amin. Di dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna dinyatakan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Tuhan adalah gembala kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan yang akan memelihara semua jemaat di tempat ini. Sekalipun ada saya, Pak Yakub, Pak Didik sebagai rohaniawan yang mendoakan Anda setiap hari. Tapi di atas semua itu ada Tuhan yang akan bertanggung jawab memelihara kita. Amin. Saya percaya setiap pagi Bapak Ibu Saudara itu didoakan, diingat dalam hati hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Ya, Anda didoakan oleh banyak orang. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu mari kita lihat ayat yang pertama. Ya, sebelum kita masuk ke tema Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Mari kita baca ayat ini bersama-sama 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Sama-sama katakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Saya diingatkan Tuhan hari ini. Yuk sekarang tumpang tangan kalau ada bagian-bagian tubuh kita yang capek, ya, sakit, kurang sehat, tumpang tangan katakan hari ini. Saat ini juga tepuk-tepuk. Katakan oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh, ya. Tepuk bagian-bagian tubuh kita yang lemah, yang kita rasa kurang enak, Bapak Ibu Saudara, ya, tepuk-tepuk. Ibadah itu adalah kesempatan di mana Anda bisa fokus, diajak bareng-bareng. Kalau di rumah Anda online, ya kata Pak Yakub kemarin, Anda akan disibukkan dengan hal-hal yang lain. Sulit untuk konsentrasi, tapi kalau Anda ibadah di tempat ini, Anda bisa fokus, dijaga, diberikan ketenangan, nyaman. Ya, sudah ada AC ya Bapak Ibu, jadi kita tenang. Nah, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita lihat ayat berikutnya. 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 2 kali dikatakan kejahatan kita, kesalahan kita, pelanggaran kita itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan bukan hanya kejahatan dan pelanggaran kita di masa lalu. Tapi hari ini dan seterusnya selama-lamanya semua kesalahan kita, kegagalan kita, kejatuhan kita, Tuhan sudah timpakan pada Yesus di atas kayu salib. Amin. Nah sudah ada salibnya tahu Bapak Ibu, udah tenang kita sekarang ya. Ya ada salibnya. Nah Bapak Ibu, nah dikatakan setelah oleh bilur-bilurnya kita sembuh, kita disebut oleh Yesaya itu seperti apa Bapak Ibu? Domba, ya katakan bersama-sama domba, ya domba. Nah kita disebut oleh Tuhan domba. Nah 2 ayat ini dikutip oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24
Dikatakan demikian, ia sendiri artinya Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di mana saudaraku? Di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa mengerti betapa Tuhan mengasihi kita, itu bukan hanya karena berkat-berkatnya yang dicurahkan, bukan karena toko kita kemarin sepi, hari ini rame, lantas kita berkata, waduh Tuhan itu sayang sama aku. Bukan di saat Anda butuh sesuatu, tiba-tiba Anda mendapatkan dengan cara yang ajaib, lalu kita bisa berkata, waduh Tuhan itu sayang sama aku. Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur oleh hal-hal seperti itu. Amin. Di dalam dunia ini tidak ada yang bisa menggambarkan betapa Tuhan menyayangi kita. Karena itu semua iblis bisa pakai untuk menipu kita. Satu kali Anda berdoa, berharap, lalu tidak kunjung datang, lantas Anda akan terjebak dalam pemikiran, Tuhan ini sayang sama aku atau tidak. Kalau Anda menilai kebaikan Tuhan hanya berdasarkan hal-hal yang lahiriah. Diberkati, disembuhkan, disediakan Bapak Ibu. Sekarang mari kita nilai, kita ukur, kita lihat kebaikan Tuhan hanya karena satu hal. Anda lihat salib. Amin. Anda lihat salib. Karena kehidupan kita tidak hanya berhenti di dunia ini. Kehidupan kita masih panjang dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu ya. Ketika Anda khawatir, Anda ragu apakah Tuhan mengasihi aku atau tidak. Lihatlah salib. Saya kalau konseling pranikah, ya kan konseling kita itu biasanya 5 kali sampai 6 kali. Yang pertama Pak Yakub, yang sisanya saya. Nah, saya kalau pertama kali memulai bagian saya tanya dulu. Kalian berdua percaya enggak kalau Tuhan sayang sama kamu? Gitu. Waduh, mereka dengan gampang menjawab. Percaya Pak, gitu. Dari mana dasarnya atau apa alasannya kok kalian percaya Tuhan itu sayang sama kamu? Wah, ini bocoran buat Pak Didi, ini sebentar lagi mau bimbingan pranikah ini Bapak Ibu. Ya, ada Andreas juga. Pak Didi kita doakan ya supaya beliau rencananya menikah bisa sesuai dengan rencananya. Amin ya. Nanti kita mantu rame-rame. Tahun depan Bapak Ibu Saudara, tanggalnya tunggu saja. Nah, ya. Pak, saya diundang enggak? Tenang, semua jemaat diundang. Wah, Bapak Ibu Saudara, dia yakin Tuhan menyediakan berkat. Amin. Nah, Bapak Ibu, lalu saya tanya, dari mana? Alasannya apa? Kok kalian bisa percaya Tuhan sayang sama saya? Wah, baru agak mikir nih. Wah, apa ya? Terus mulai ngomong, ya karena saya masih sehat sampai hari ini. Wah, Bapak Ibu Saudara. Terus ada yang ngomong juga, karena saya diberikan pekerjaan yang baik sampai hari ini. Karena saya diberikan pasangan yang baik. Wah, nyolu pasangannya ini Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya bilang ya semua itu baik. Tapi yang paling benar adalah dari mana kalian percaya Tuhan sayang kamu? Dari salib Yesus. Amin. Salib ini tidak bisa digugat oleh siapapun termasuk iblis. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bisa mengkaburkan cerita salib. Salib ini jelas, terang, benderang. Memberitahukan kepada kita umat-umat Tuhan bahwa Anda, kita semua disayang Tuhan tanpa syarat. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita disayang Tuhan bukan karena berkat. Karena itu pasti Bapak Ibu Saudara. Kita disayang Tuhan bukan karena sakit penyakit kita disembuhkan. Kita disayang Tuhan bukan saat Anda membutuhkan tiba-tiba Anda mendapatkan. Kita disayang Tuhan karena salib Yesus telah disalibkan tanpa syarat dan menuntut kita sekecil apapun. Amin. Pahamilah kebenaran ini jemaat. Kalau Anda tidak menaruh keyakinan hidup Anda kepada salib, kita akan seperti meja ini loh. Nah, goyang terus. Ini meja sudah banyak yang ngomong. Ini Pak mejanya tinggal nunggu jatuh ini. Ya, tenang Bapak Ibu Saudara, mejanya mimbarnya baru mau dibuat. Dari sisa-sisa ACP kita yang di depan itu masih ada satu bahan yang cukup buat mimbar. Jadi mimbarnya nanti bagus dari bahan bekas ACP itu. Wah, bagus sudah, ya. Kita fokus nyelesain semua ruangan ini dulu supaya jemaat itu enggak lihat
kotor-kotor ini loh Bapak Ibu Saudara ya. Ini sudah selesai ya, minggu depan kita akan doa, ucapan syukur buat penyertaan Tuhan. Kita bisa ada sampai hari ini, bisa merenovasi tempat ibadah kita bersama-sama, rumah kita bersama-sama tanpa kekurangan dalam segala hal. Amin. Nah, Petrus mengutip hal yang sama, oleh bilur-bilurnya kamu semua sudah sembuh. Lalu yang berikutnya, nah Petrus menulis hal yang sama, persis tidak berubah. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Katakan sama-sama jemaat Tuhan, 2, 3. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Siapa yang memelihara jiwa kita? Yesus, bukan anak-anak. Bukan menantu, bukan putu-putu. Kalau ditilii seneng. Kalau 2 minggu, 3 minggu orang ditilii. Mulai ngomel. Orang ono sing sayang be aku. Wah Bapak Ibu Saudara. Enggak ada yang ngerti aku. Nah jangan. Jiwa kita itu dipelihara oleh Yesus sendiri. Amin. Ya. Yesus. Oh Yesus gembalaku. Ya. Itu ciptaannya siapa ya? Dari Bu Elsa ya. Wah luar biasa, mari kita berikan tepuk tangan. Gereja kita Bapak Ibu Saudara, lagu-lagunya sekarang yang dinyanyikan sebagian itu adalah ciptaan kita sendiri. Dari Pak Didik dan Pak Peter dan Bu Elsa. Ya, saking banyaknya sampai saya nggak bisa bedain lagu ciptaan kita sama lagu dari luar gereja. Karena podo-podo APE, luar biasa ya. Nah kita berdoa lagu-lagunya bisa direkam dengan bagus, nanti jemaat bisa mendengarkan ya. Bagus-bagus sekali. Nah dulu kamu sesat, kalau Yesaya tidak selesai Bapak Ibu Saudara. Kemarin kan Pak Yakub sudah menjelaskan. Tapi di perjanjian baru, sejak Yesus telah mati dan bangkit bagi kita melihat segala sesuatunya sudah. Minggu lalu kan khotbahnya aku sudah sembuh. Jadi sejak Yesus mati dan bangkit dari salib, Alkitab berkata kita sudah selesai, amin. Sudah sembuh, sudah diberkati, amin jemaat. Nah Bapak Ibu Saudara, Petrus menuliskan kamu telah kembali, kamu sudah kembali kepada siapa saudaraku? Kepada siapa? Gembala kita, amin. Nah kata kembali Bapak Ibu Saudara dituliskan dengan kata-kata pasif. Ya, di dalam bahasa Inggris dituliskan dengan kata-kata pasif. Dikembalikan, artinya ini bukan usaha kita. Untuk kita kembali, ini Bapak Ibu. Untuk kita kembali ini dalam terjemahan bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya ditulis dalam bentuk kata kerja pasif. Artinya dikembalikan, katakan sama-sama dikembalikan. Nah jadi kembali ini bukan kembali karena keinginan kita atau usaha kita. Tapi kita kembali karena ada seseorang yang mengembalikan kita. Siapa namanya? Yesus. Dia telah mengembalikan kita kepada gembala kita yang memelihara jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah dikembalikan. Amin. Ya, karena dia memakai kata telah, artinya sudah selesai. Katakan bersama-sama, sudah selesai. Ya, itu adalah password gereja kita, maksudnya di jemaat ini. Selalu lihatlah hidup kita dari sudah selesai. Jadi enggak jantungan Bapak Ibu. Kalau kita lihat tayangan sepak bola, siaran langsung, kita deg-degan enggak Bapak Ibu? Deg-degan, siapa yang menang? Kemarin saya nonton sepak bola antara Persija Jakarta dengan Makassar. Wah, awal babak pertama Bapak Ibu Saudara, Jakarta masukin terus. Wah semua teriak, saya juga teriak. Wah luar biasa. Padahal kita enggak jago mana-mana, pokoknya yang gol duluan yaitu jagonya. Waduh, terus gak lama Bapak Ibu Saudara, masuk babak kedua, menit-menit awal Jakarta masukin lagi. Jebret, waduh 2-0. Wah sudah, kita pikir luar biasa ini Jakarta ini ya. Baru menit-menit terakhir kurang 10-15 menit. Makassar masukin lagi 2-1. Waduh ini Jakarta mulai kepanikan. Waduh udah jantungan. Main itu sudah kacau Bapak Ibu Saudara. Enggak lama masuk lagi 1 Makassar. Jadi 2 sama Bapak Ibu Saudara. Waduh sudah aku bilang ini saya lihat memang seru ini. Yang nonton
cucuk, maksudnya beli tiketnya cucuk karena banyak golnya Bapak Ibu Saudara. Tapi terakhir di waktu tambahan 5 menit, kurang 2 menit sekian, Jakarta memasukkan 1 dan akhirnya menang 3-2. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, jantungan enggak lihat gitu, apalagi pelatihnya, jantungan. Tapi kalau kita lihatnya siaran tunda, ya saya udah ngomong nih, Pak, Bu, Jakarta lawan Makassar 3-2. Lalu Anda iseng-iseng nih nonton di YouTube. Kayak opo tuh pertandingannya yang diceritain Pak Vincent, nonton. Anda deg-degan apa tenang? Tenang sambil makan kacang, minum ini, wis kelewat apa-apa penting dinteni. Dito jarine skore kok 3-2 kok ora muncul-muncul isih 0 ae. Nah, malah dah tahu. Nah, harusnya kita di dalam Tuhan, kita sudah diberitahukan, kita ini menjalani kehidupan yang diulang. Karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya bagi kita, amin. Dan dia berkata sudah selesai. Dan dia sudah menang. Dan kemenangan itu diberikan kepada jemaatnya. Supaya kita menjalani hidup kita di kemudian hari ini tidak kaget-kagetan, tidak deg-degan. Kita tahu hasil akhirnya. Bahwa kita pasti diselamatkan, amin. Ketika Anda sakit, Anda tahu kita pasti sembuh. Ketika kita kekurangan, kita tahu di balik dari kesukaran itu kita adalah orang-orang yang pasti diberkati. Anak cucunya pasti tidak akan, amin. Kalau anak cucunya tidak meminta-minta, orang tuanya pasti juga tidak meminta-minta, amin. Loh sekarang apa yang kita takutkan? Lihatlah hidupmu, masa depanmu dengan percaya diri. Bahwa kita menjalani semuanya dengan pasti. Tidak ada lagi teka-teki atau misteri dalam hidup masa depan kita. Semuanya terang benderang, jelas. Karena Yesus sudah membuka jalannya. Kita hanya mengikuti seperti be. Suaranya udah kecil ini, teriak-teriak. Be. Nah ini domba yang dewasa. Kalau tadi suara domba yang remaja. Ya. Nah tinggal ngikutin aja. Gembalanya kemana diikutin, gembalanya kemana diikutin. Enak apa enak Bapak Ibu Saudara? Enak. Paling enak ngajak orang, Pak mau makan kemana? Bu terserah. Atau paling enak milih yang mana? Pak mau makan mana? Makan situ yuk. Lebih enak yang terserah apa yang jelas makannya? Yang jelas. Makan mana terserah. Mubeng. Sampai saya sering ngomong. Ada satu sopir dulu ngomong saya ingat-ingat sampai hari ini. Itu seperti Tuhan bersabda. Dia ngomong, alah waktu itu kita rombongan naik bis. Lalu cari makan itu bingung. Sana sini. Sopir BC emang bawa mobil kecil atau motor enak menggoknya Bapak Ibu Saudara kan atret mundur maju mundur. Lama-lama dia ngomong nih. Alah wong rak duwe mbek wong sugih padha ae katanya. Golek mangan meh mangan wae angel katanya gitu. Terus ada sing nyetok, tapi angele beda Pak, sing iki ra ngerti sing dipangan apa sesuk, nek sing iki bingung, meh mangan apa iki yo. Nah, dunia itu adil Bapak Ibu Saudara, sudah tidak usah membandingkan hidup kita dengan yang lain. Amin. Jalani hidup kita sendiri bersama keluarga kita dengan sukacita. Amin. Bersama dengan gembala kita yang baik. Nah, setelah kita kembali kepada gembala kita dan pemelihara jiwa kita balik lagi ke Yesaya. Kenapa kita harus ke 1 Petrus? Karena Yesaya belum selesai Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ada ayat setelah ini, tapi karena belum selesai kita jangan baca dulu, kita lompat dulu ke 1 Petrus supaya kita tahu alur ceritanya. Sudah selesai oleh Yesus, lalu kita lihat janji apa yang Tuhan berikan kepada kita setelah kita kembali kepada gembala kita yang baik. Mari kita lihat 2, 3 kita baca sama-sama. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, stop. Nah ya kan, Yesaya menulis gini, apabila ia. Nah bagi kita yang baca sekarang, kita masih baca apabila atau setelah atau sudah. Yesus sudah menyerahkan diri atau belum? Sudah. Nah makanya kita baca setelahnya. Nah ini kan kepencet. Nah ayo kita lihat. Makanya Yesaya pakai kata-kata apabila Bapak Ibu.
Karena Yesus belum mati ya, perhatikan. Jadi kita terang di sini, Pak Yakub minggu lalu menjelaskan, Alkitab Perjanjian Baru kita itu sebenarnya bukan ditulis atau dimulai dari Matius, bukan. Tapi setelah Yesus bangkit dari kubur, itulah perjanjian yang sebenarnya bagi kita. Amin. Ya, setelah Yesus menyerahkan dirinya ini loh Bapak Ibu Saudara, barulah kehidupan kita yang sebenarnya dimulai. Saya tanya sekali lagi, Yesus sudah menyerahkan dirinya atau belum bagi kita? Sudah. Tuh lihat salibnya Bapak Ibu ya kan? Sudah. Salibnya sudah kosong. Makanya kita tidak perlu membuat salib, ada Yesus tergantung di situ. Karena Yesus sudah bangkit naik ke surga. Amin. Ya. Nah, setelah Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, mari kita baca sama-sama 2, 3. Ia melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan oleh Yesus. Amin. Siapa yang percaya umurnya lanjut? Amin. Yes. Tidak ada yang, ayo kita berikan tepuk tangan ya. Tidak ada yang umurnya pendek. Kenapa? Karena Anda sudah mendengar janji Tuhan ini. Amin. Makanya kita bisa mempercayainya. Pak, kenapa ada yang meninggal di usia muda? Bahkan itu adalah orang Kristen. Karena dia belum pernah mendengar atau jarang mendengar janji Tuhan ini. Nah hari ini kita jelas. Karena Yesus sudah menyerahkan dirinya. Hari ini semua kita lanjut umurnya. Amin jemaat Tuhan. Lanjut umurnya. Seberapapun Anda mendoakan. Mau usia 80, 90 tahun, 100 tahun, 120 tahun. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan akan menjemput kita di usia yang kita doakan dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Amin. Penglihatan kita tidak akan berkurang, kita tidak akan pikun. Kita akan menghadap Tuhan, ketemu muka dengan muka dalam keadaan yang sehat. Amin, saudaraku. Nah yang kedua, kehendak Tuhan akan terlaksana bagi kita. Apa kehendak Tuhan? Memberkati kita. Amin. Memelihara kita. Menyayangi kita akan terjadi bukan karena perbuatan kita, tapi karena apa yang Yesus lakukan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Kita Bapak Ibu Saudara, nah setelah kita kembali kepada gembala kita hidup sebagai kawanan domba yang digembalakan. Kita masuk dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, katakan sama-sama. Amin. Sekarang tepuk-tepuk kiri kanannya katakan, Tuhan adalah gembalamu, takkan kekurangan kamu. Bapak Ibu Saudara, takkan kekurangan, takkan kekurangan. Amin. Anda pengen apapun Anda tidak akan kekurangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jalanilah hidupmu sebagai orang-orang yang disayang Tuhan. Nikmatilah hidupmu hari ini. Percayalah esok hari Tuhan punya berkatnya sendiri untuk kita. Amin. Tuhan tahu waktu di mana untuk memberkati kita. Nah, saya akan mengajak jemaat hari ini untuk membaca Mazmur 23 dari terjemahan The Passion. The Passion ini adalah terjemahan terakhir atau mungkin pokoknya terjemahan yang terbaru. Ya, jadi Alkitab kita ini kan diterjemahkan oleh banyak orang. Nah, The Passion ini adalah terjemahan terakhir, maksudnya yang terbaru. Nah, The Passion ini diterjemahkan berdasarkan Injil kasih karunia. Jadi orang yang menerjemahkan Alkitab The Passion ini adalah orang yang sudah mengenal kasih karunia. Dan waktu dia menerjemahkan, dia langsung cek bahasa aslinya. Sehingga penerjemahannya dia ini mendekati Alkitab aslinya, tulisan aslinya. Nah, The Passion sudah ada bahasa Indonesianya, tapi belum dibukukan jadi satu. Masih sendiri-sendiri. Matius satu buku, Markus satu buku, Lukas satu buku gitu. Jadi belum jadi satu Alkitab. Dan belum komplit, sampai hari ini belum komplit. Baru kitab-kitab tertentu. Perjanjian baru sudah semua, perjanjian lama baru sebagian. Nah, Mazmur sudah. David spoke praise to God. The Lord is my best friend and my shepherd. Tuhan adalah sahabat baikku dan gembalaku. Amin. I always have more than enough. More than enough, lebih dari cukup. Amin. Karena Tuhan, aku akan memiliki semuanya lebih dari cukup. Amin. Bukan karena aku, bukan karena kekayaanku, bukan karena jabatanku, tapi karena
Karena lebih keras lagi dong, tapi karena Tuhan, karena Yesus, aku akan memiliki semuanya dalam segala kelimpahan. Amin. Bukankah itu yang Yesus katakan Bapak Ibu Saudara? Nah ini, saya terjemahkan bahasa Indonesianya. Pujian dan sajak Daud kepada Tuhan. Tuhan adalah sahabat terbaikku. Yuk kita baca sama-sama ayat ini yuk, ayat yang bagus. 2, 3. Tuhan adalah sahabat terbaikku dan gembalaku. Aku selalu memiliki lebih dari cukup. Amin. Kenapa lebih dari cukup? Kalau cukup itu hanya untuk kita. Kalau lebih kita bisa bagikan ke orang lain. Amin. Dan Tuhan mau kita tidak menjadi orang-orang yang egois. Menerima berkat hanya untuk diri sendiri. Tapi Tuhan mau kita juga berbagi. Sehingga melalui hidup kita kemuliaan Tuhan itu terpancar dengan jelas. Amin. Ya kan? Karena itu Anda diberikan lebih dari kebutuhan Anda. Supaya dari kelebihan ini kita bisa bagikan. Untuk orang-orang yang membutuhkan. Untuk gereja dan pekerjaan Tuhan. Sehingga kita lihat hari ini gereja kita bisa lebih indah. Itu semua karena pemberian dan perhatian jemaat di tempat ini. Amin. Ya kan? Nah Bapak Ibu Saudara, kalau tempatnya indah kita beribadah nyaman. Kita lihat semuanya jadi rapi. Ya kan? Nah kita diberikan selalu lebih dari cukup. Nah Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya ya, untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yesus menegaskan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayo katakan bersama-sama kalimat yang terakhir, kata aku datang diganti Yesus datang. Supaya mereka diganti dengan nama kita masing-masing. Ya, 2, 3. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Jadi kalau ada di tempat ini atau yang menyaksikan tayang ini, Anda rasanya jauh dari hidup, lebih dari kelimpahan, lebih dari cukup. Saya katakan dengarkan Injil lebih banyak. Injil akan membuat kehidupan Anda mengalami prosperity, lebih dari cukup. Injil yang akan membuat Anda dalam kekayaan itu, Anda menjadi orang-orang yang bermurah hati. Amin. Karena Anda sadar bahwa kekayaan, harta yang Anda miliki itu semua berasal dari Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak perlu menahan-nahannya, menyimpannya sedemikian rupa. Jangan sampai habis, kalau berkurang stres. Tapi kalau kekayaan itu berasal dari Tuhan, kita akan diberikan hati yang murah untuk membagikan kekayaan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Saya berdoa, saya percaya semua jemaat di tempat ini dan yang menyaksikan tayang ini semuanya adalah demikian. Amin jemaat. Ya. Sama kayak Sakius ketemu dengan Yesus. Ini 2 cerita yang dicatat di berdampingan, Lukas 18 dan 19. Lukas 18 menjelaskan cerita seorang pemuda yang kaya raya. Lalu dia datang kepada Yesus, Guru, apa yang saya harus lakukan untuk menjadi pengikutmu? Semuanya, Yesus ngomong, ya kamu lihat di kitab suci kan ada. Lalu dia dengan bangganya, saya sudah lakukan semuanya Guru. Menghormati orang tua sudah, ibadah sudah, pelayanan sudah, persembahan sudah, semuanya sudah. Lalu Yesus bilang apa? Kurang 1. Sekarang kamu pulang, jual semua hartamu. Bagikan kepada orang miskin. Lalu apa yang terjadi kepada anak muda ini? Lalu dia pulang meninggalkan Yesus dengan hati yang sedih. Karena hatinya masih terikat dengan hartanya. Dia berpikir, lah tak bagi ke banyak orang ini, terus aku jadi apa ini nanti? Nah dia lupa bahwa semua berkat itu datang dari Yesus Tuhan. Lalu Lukas 19, setelah Lukas 18 ini, Yesus ketemu Sakius. Sakius adalah orang yang dibenci, dikucilkan karena pekerjaannya. Lalu Yesus bilang, Sakius hari ini aku mau menumpang di rumahmu, makan bersama-sama dengan engkau. Orang-orang lain bilang, waduh Yesus mau makan dengan orang berdosa. Yesus sahabat orang berdosa, Yesus gak pusingkan. Dan ketika Yesus masuk ke rumah Sakius, hati Sakius bergetar. Karena selama ini gak ada seorang pun yang mau masuk ke rumahnya. Gak ada seorang pun yang mau berteman dengan Sakius.
Baru ini orang namanya Yesus. Lalu Zakius karena kasih Tuhan yang begitu besar. Tiba-tiba dia berdiri. Dia bilang sama Yesus. Guru, mulai hari ini separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kalau ada di antara mereka yang pernah aku peras, aku mau kembalikan 4 kali lipat dari yang pernah aku peras. Zakius jadi orang yang murah hati karena kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ya ini mengalir ya, bukan karena gereja butuh. Enggak, gereja enggak pernah membutuhkan uang. Gereja tahu, gereja diberkati karena jemaat diberkati. Amin. Ya kan? Nah ini mengalir. Saya percaya kalau Tuhan gembala kita akan dibawa masuk dalam kehidupan yang lebih dari cukup. Amin. Dan di dalamnya Anda akan dijadikan orang-orang yang murah hati. Amin. Suka membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang percaya katakan amin. Lebih keras, amin. Ya kan? Jangan lihat membagikannya, lihatlah janji Tuhan dulu. Anda akan diberkati lebih dari cukup. Nah, ya kan? Yohanes 10 ayat 10 versi The Passion. But I have come to give you everything in abundance. Kata Yesus yang kuning ini. More than you expect. Lebih dari yang Anda bisa perkirakan. Dia akan memberkati kita. Amin. Live in its fullness until you overflow. Saya kayaknya udah kasih terjemahan. Nah, hidup dalam segala kelimpahan sampai kamu itu luber-luber. Amin. Dengan sendirinya kita itu enggak menyadari memberikan berkat kita kepada orang-orang lain. Ya kan? Kita ini enggak sadar, tiba-tiba pengen aja ngasih orang. Kayak kemarin tiba-tiba siang-siang saya lagi motong pepaya, habis bantu tukang naik ke atas. Tiba-tiba ada jemaat naik ke atas, mau ngagetin saya katanya. Enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, main-main di gereja ngageti pendeta itu. Ya. Senang benan pendetanya diajak guyon. Lalu tiba-tiba diajak turun, terus dia bilang ajak tukang-tukang yuk makan bakso di sebelah. Bagi berkat. Amin. Bagi berkat. Ayo giliran enggak apa-apa, ajak tukang-tukang makan bakso, pendetanya kan nunut. Nanti sebelah lagi Anda lihat saya jadi gemuk, Pak Didi gemuk. Nah Bapak Ibu, itu kemurahan hati yang terjadi secara otomatis, mengalir. Enak Bapak Ibu Saudara, amin. Enak apa enak? Enak. Nah wah mereka senang pesen kopi, pesen bakso, lontong ya kan, wah nyenengin. Nah Bapak Ibu Saudara saya minta tolong bisa disiapkan videonya, nah ini. Saya mau kasih tunjuk overflow more than you expect. Sampai kita itu luber-luber. Nah ini. Nah minta tolong lampunya Pak Wawan 1, 2. Sama spot. Nah ini Bapak Ibu Saudara, lah mulai luber. Ya kan? Wah, sampai beludak. Ya kan? Bayangkan hidup Anda dipenuhi oleh kasih Tuhan demikian rupa. Dalam semua hal, gak cuma uang, tapi juga dalam kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera. Amin. Ya, yang percaya kita berikan tepuk tangan lagi. Yes. Kan mungkin ada yang gak tepuk tangan pas kebaktian. Nah ini saya ajak. Bisa diganti lagi. Ya, lampunya minta tolong. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Tuhan akan memberkati kita. Coba mana ini? Kembali ke slide tadi. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, sebentar. Ayat 2. Sebelumnya Pak. Ya oke, terima kasih. Nah Bapak Ibu Saudara ini langsung terjemahan dari The Passion ya yang kita baca. Dia menawarkan tempat istirahat bagiku dalam kasih-Nya yang mewah. Jejaknya membawaku ke mata air kedamaian, sungai kebahagiaan yang tenang. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Lalu berikutnya, disitulah dia mengembalikan dan menyegarkan hidupku.
Di mana saudaraku? Berhidup di dalam Yesus. Amin. Ketika Anda kembali kepada gembala jiwa kita, pemelihara jiwa kita, Tuhan akan mengembalikan dan menyegarkan hidupku, hidup Anda. Dia membukakan jalanku menuju kesenangan Tuhan dan membimbingku dalam jejak-jejak kebenarannya. Sehingga aku dapat membawa kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ayat 4. Tuhan. Nah, Bapak Ibu ada yang menarik. Waktu Daud menuliskan pasal 1 dan 2, Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku, ia menyegarkan jiwaku. Nah, itu seperti dia ini ngomong kepada pihak ketiga. Jadi kayak saya ngomong dengan jemaat, ya, saya ngomong jemaat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi begitu masuk yang namanya lembah kelam, peperangan, Daud itu seolah-olah langsung ngomong dengan pribadi Tuhan. Engkau menyediakan jalanmu, ya kan, membawaku melalui lembah kegelapan terdalam. Tidak ada rasa takut yang akan mengalahkanku karena engkau. Nah, ada perubahan. Waktu ayat 1 dan 2, Daud seperti ngomong kepada orang lain tentang Tuhannya. Tapi begitu masuk ke dalam cerita lembah kelam, kesulitan, peperangan, Daud langsung tiba-tiba balik badan, ngomong langsung sama Tuhan. Apa artinya? Bapak Ibu, kalau Anda mengalami situasi-situasi yang sulit, jangan lihat kepada manusia, langsung lihat kepada Tuhan. Amin. Ketika Anda menghadapi tantangan, peperangan, Anda langsung lihat Tuhan, katakan Tuhan, Engkau adalah gembalaku, kemenangan terjadi bagi aku. Amin. Jadi Daud ini seolah-olah habis ngomong sama orang lain langsung balik kepada Tuhan. Dikatakan karena engkau telah ada di sana, Tuhan telah melewatinya dan mengalahkan peperangan itu. Dan hari ini kita semua disebut apa saudaraku? Lebih dari pemenang. Yuk beritahu kiri kanannya, katakan engkau lebih dari pemenang. Amin. Sebab karena Tuhan yang telah mengalahkan peperangan itu. Haleluya. Lalu engkau menjadi perjamuanku yang lezat. Nah ini loh keren kan saudaraku. Ketika Daud menghadapi peperangan, menghadapi musuh. Alkitab berkata engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Tetapi terjemahan aslinya dikatakan engkau menjadi makananku yang lezat. Kapan Yesus menjadi makanan kita saudaraku? Melalui perjamuan kudus. Amin. Jadi setiap kali Anda menghadapi peperangan, Anda menghadapi kemustahilan, Anda menghadapi ketakutan, Anda menghadapi kegentingan, yang kita perlu lakukan adalah makan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur. Amin saudaraku. Ketika Anda menghadapi vonis dokter yang menakutkan, Anda menghadapi penagih hutang yang menakutkan, Anda menghadapi saingan-saingan bisnis, transaksi-transaksi besar, Anda perlu makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Amin. Ketika kita menghadapi peperangan, Anda menghadapi interview, Anda menghadapi dosen yang killer, makan dan minum perjamuan kudus. Amin. Anda melakukan kesalahan dan dipanggil oleh pimpinanmu, makan perjamuan kudus. Amin. Motormu rusak dan kamu gak punya uang untuk memperbaikinya, makan perjamuan kudus. Amin jemaat Tuhan. Yesus menjadi perjamuanku yang lezat. Bahkan ketika musuh-musuhku berani melawan, engkau mengurapi aku dengan wanginya roh kudusmu. Engkau memberikan aku minum berlimpah-limpah dari dirimu hingga hatiku meluap-luap. Amin. Bukankah Yesus berkata dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda merasa hidup kita ini masih jauh dari firman Allah, Anda tidak perlu berkecil hati hari ini saya katakan. Dengarkan Yesus lebih banyak, makan perjamuan kudus lebih banyak, sampai dari dalam hati kita meluap kasih Tuhan. Amin. Dan kasih itu yang akan menjaga hati kita, menenteramkan hati kita, dan juga menyejukkan hati orang-orang di sekitar kita. Orang teko-teko pecuca-pecucu, ya toh. Istrinya takut, ya toh. Pegawainya takut. Nah, kinopo bapak, kalau enggak istrinya yang datang
dari pasar pecuca-pecucu. Suaminya lagi baca koran bingung. Nopo iki tadi berangkat seneng-seneng pulang pecuca-pecucu ya kan. Ditanya, nopo bu? Bah, loh kok mbah ya? Ya kenapa toh? Cerita toh. Apa-apa larang. Duit blonjone rak cukup. Karek tuku ayam ya lho, rak cukup. Waduh, oh jebule kurang. Nah, Bapak Ibu, biarkan hati kita mengalir dengan kasih Tuhan. Sampai hidup kita juga menyejukkan orang-orang di sekitar kita. Amin. Ayat 6. Jadi mengapa aku harus takut akan masa depan? Wow, saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan mempersiapkan diri. Karena kebaikannya dan kasih-Mu mengejar aku sepanjang hari-hariku. Yang percaya katakan amin. Dan setelahnya ketika hidupku berakhir, ketika hidupku selesai di dunia ini, aku akan kembali ke hadirat-Mu yang mulia untuk selama-lamanya bersama dengan-Mu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara, kita tidak perlu takut, khawatir dan cemas menghadapi zaman ini. Alkitab sudah memberitahukan dunia ini sedang menuju kepada kiamat kehancuran. Sementara Yesus akan datang, dunia ini sedang menuju kehancuran. Apa tanda-tandanya? Yesus bilang tidak ada seorang pun yang tahu kapan anak manusia itu akan datang. Enggak ada yang tahu. Tapi dari tanda-tandanya kamu akan mengerti. Tandanya apa? Peperangan di sana sini. Bencana alam, kelaparan. Dan yang paling mengerikan yang terakhir. Kasih kebanyakan orang akan bertambah dingin. Hari ini kejahatan merajalela meningkat begitu drastis. Orang bunuh diri biasa. Orang membuang bayinya biasa. Orang membunuh anaknya biasa. Orang membunuh menantunya biasa. Orang mencuri biasa. Terakhir saya lihat ada penjambretan itu siang hari. Ya kan itu ada di media sosial itu kan ada yang terus mengeluarkan kecelakaan-kecelakaan mengerikan. Kalau hari ini kita masih diselamatkan, kita bisa berkata itu semua karena Tuhan adalah gembalaku. Amin. Kalau Anda masih terjaga hari ini, Anda masih sehat. Pak Hendro kemarin bilang memberikan istrinya ayam geprek. Terus dia bilang, tak tawari bakso moh. Mas aku ayam geprek we. Saya bilang Pak bersyukur. Kalau orang masih punya keinginan, itu berkat Tuhan. Kalau orang sudah makan apa-apa pahit, enggak enak, itu sudah bukan hidup yang Tuhan rencanakan. Amin. Hari ini Tuhan mau Anda menghidupi kehidupan yang Dia sediakan. Amin saudaraku. Yaitu kehidupan yang dipimpin oleh Dia sendiri. Ayo Bu kanan, ayo Pak kiri, kita ngikutin aja. Karena kita adalah domba, Dia adalah gembala kita yang baik. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita menghadapi peperangan, Dia sendiri yang akan menjadi kekuatan kita. Jemaat, di perjanjian lama, setiap kali bangsa Israel menghadapi peperangan yang besar, bangsa Israel harus mengorbankan domba. Supaya dari korban bakaran ini, Israel dijamin oleh Tuhan, kemenangan itu terjadi. Makanya Saul jatuh karena apa? Dia mempersembahkan korban sendirian tanpa imam di sampingnya. Jadi setiap kali bangsa Israel perang harus ada korban yang dibakar. Dan itu gambaran tubuh dan darah Tuhan Yesus yang kita makan, yang kita tinggikan. Setiap kali Anda menghadapi peperangan, Anda pasti diberikan kemenangan. Amin. Dan Yesus tahukah kita, Dia disalibkan persis menghadap sisi utara. Kenapa Bapak Ibu? Karena dari sejak perjanjian lama, musuh-musuh yang menakutkan selalu datang dari sisi utara Israel. Dan Yesus disalibkan persis di sisi utara. Itu gambaran Yesus akan menjaga kita, melindungi kita dari setiap mara bahaya. Musuh-musuh yang menakutkan dan segala sesuatu yang berpotensi untuk menghancurkan kita. Yesus akan halau semuanya dari kita. Sebab Dia adalah gembala kita yang baik. Katakan sama-sama, takkan
kekurangan aku. Mari kita berikan tepuk tangan. Lingkupiku, katakan Tuhan, dalam sayapmu. Katakan naungiku, jaga aku dalam kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bersama-sama di saat badai bergema. Jangan takut jemaat Tuhan, jangan khawatir, katakan amin. Terbang bersama Yesus, Dialah perlindungan kita. Dia adalah Bapa kita. Bersama katakan, ku tenang sebab Kau Allahku. Saya minta piano saja, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari semua jemaat nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Biarkan telinga kita mendengar suara kita menyanyi pagi ini. Kita tidak usah lagi melihat masalah kita. Nyanyi saja. Nyanyi saja jemaat. Pujilah Dia. Dalam kuasa. Jangan takut dan khawatir. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja. Sekarang tepuk dadanya, katakan, ku tenang sebab Kau Allah. Mari kita berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Lingkupiku. Mari semua puji Dia. Amin. Jaga aku, naungiku. Sayapmu, naungiku. Naungiku. Dalam kuasa-Mu. Dalam kuasa. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat semua jemaat nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Pernyataan iman kita di hadapan Tuhan yang menyayangi kita. Dia senang mendengar suara nyanyian kita. Atas semesta ku tenang sebab. Sekali lagi bersama-sama jemaat Tuhan saja katakan dengan lebih keras. Di saat badai. Amin. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia ada di tempat ini. Saya merasakan hadirat Tuhan.
setiap saat kita beribadah dan memuji Dia. Yesus Tuhan mengalir, mengalir. Mari semua yang di tempat ini kita puji Dia yang sudah dikaruniakan bahasa-bahasa baru. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Yesus Tuhan, pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Masih dalam musik, masih dalam mata. Kami bersyukur Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Di saat badai bergelora, jangan biarkan perhatian kita teralihkan karena masalah, pergumulan, kekurangan, kemiskinan. Sebab hari ini kita tahu Yesus datang, Dia berkata, aku memberikan kepadamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, lebih dari yang kita bisa harapkan. Katakan, di saat badai kami tidak mau dialihkan, kami mau tetap fokus kepada Yesus, Gembala kami yang baik. Bersamamu Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Katakan bersama-sama, ku tenang sebab Kau Allah. Katakan sekali lagi, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan, sahabat terbaik kita dan gembala kita yang sungguh amat baik. Takkan kekurangan kita semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, disayang Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan untuk kita semua hari ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Berkat Mazmur 91, perlindungan penjagaan Tuhan yang sempurna menyertai kita sepanjang umur hidup kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya terus menerus sampai melimpah-limpah dalam hidupmu. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang diperbuat oleh kedua tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan yang menyayangimu. Engkau terus naik, diberkati, dan oleh hidupmu setiap orang diberkati. Engkau tidak akan pernah bisa digoncangkan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Tuhan menghadapkan wajahnya senantiasa kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati dan jiwamu. Engkau menikmati hidup di bumi ini seperti di surga.
dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang terus menyertai-Mu, menghibur, menolong, dan memeteraikan kita sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai. Semua yang diberkati Tuhan, umurnya panjang, semakin sehat, kuat, awet muda, dan sudah sembuh. Katakan bersama-sama, amin. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Pastikan tidak ada barang-barang Anda yang tertinggal. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di ibadah minggu depan di dalam kebaktian di tempat ini. Amin. Gembalaku, takkan pernah kekurangan aku, memperkatakan dan renungkan firman-Mu, sebab janji-Mu ya dan amin. Yesus, oh Yesus, gembalaku, kekurangan aku, memperkatakan dan renungkan firman-Mu, sebab janji-Mu ya dan amin. Ku bersyukur padamu dengan segenap hati, ku percaya janji-Mu terjadi di dalamku. Di atas kayu salib Yesus akan segalanya. Percaya Yesus, mujizat terjadi. Percaya Yesus, kesembuhan terjadi. Percaya Yesus, pemulihan terjadi.